warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Husni sekarang? Alhamdulillah baik Ibu Yani. Oke Bu Husni, sesuai dengan rencana kita kemarin, kan direncanakan Bu Husni akan tampil mengajar dan insya Allah Yani yang akan menjadi observernya gitu ya Bu. Iya. Tentu sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi tersebut, ada sedikit dulu bincang-bincang kita ini di awal observasi yaitu pra observasi ya Bu Husni ya. Baik. Kira-kira sih Bu Husni sekarang ini untuk kita kegiatan pra observasinya Bu? Siap Bu Yani. Oke. Gini Bu Husni, rencana observasinya kapan ini Bu Husni? Rencananya hari ini Bu, nanti setelah jam istirahat Ibu boleh silakan masuk ke kelas untuk melaksanakan observasi. Oke Bu Husni, berarti hari ini ya Bu ya? Iya. Kemudian Bu Husni kira-kira nanti di dalam kegiatan observasi Bu Husni ini akan fokus ke mapel apa nih Bu Husni? Rencananya nanti saya akan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia Ibu. Jadi itu kita akan ambil materi tentang kalimat aktif. Kalimat aktif. Jadi bagian menulis itu. Menulis ya Bu ya, dari 4 aspek yang ada di dalam bahasa Indonesia itu bagian menulisnya yang akan difokuskan. Oke Bu Husni, tujuan pembelajaran yang sudah Bu Husni tuangkan di rencana pelaksanaan pembelajaran Bu Husni apa ya kira-kira? Ya, tujuannya itu nanti peserta didik mampu menuliskan kalimat tunggal tentang pengalaman diri. Jadi kalimat tunggalnya itu kalimat aktif. Kalimat aktif tadi bisa membuat kalimat aktif tentang pengalaman dirinya Bu. Oke, satu saja Bu Husni tujuan pembelajarannya? Iya, satu aja hari ini Bu. Kemudian rencana Ibu di area pengembangannya apa-apa saja yang dikembangkan sekarang? Nanti pertama kan tentunya kita akan ini dulu penjelasan materi dulu ke peserta didik apa itu kalimat aktif, walaupun kemarin sudah sedikit menyinggung. Lalu kita akan mengajak murid untuk mengenal bagaimana membuat atau mengembangkan kata menjadi kalimat, selanjutnya disusun menjadi paragraf. Jadi nanti produk akhirnya per kelompok itu anak-anak bisa menulis paragraf sederhana. Tentang kegiatan sehari-hari. Tapi fokusnya nanti ke materi ini sepertinya Bu ya. Yang tata bahasa menulis juga. Kemudian bagaimana dengan suasana kelas atau kenyamanan anak dalam belajar, bagaimana menurut Bu Husni? Suasana kelasnya nanti kita kan karena itu berdiskusi ya Ibu ya, nanti mungkin kita akan ini kan kesepakatan kelas bagaimana itu kita mengerjakan tugas dalam bentuk kelompok. Jadi bagaimana mereka bekerja sama, nanti bagaimana mereka membagi tugas, lalu bagaimana mereka mempresentasikan tugas, dan bagaimana sikap mereka terhadap kawan atau rekan sekelompok dan rekan sekelas lainnya. Berarti kalau mereka berdiskusi nanti kira-kira apa yang akan ditonjolkan lagi nih Bu Husni? Kalau dalam diskusi nanti kita akan melihat bagaimana mereka bekerja sama, saling menghargai dalam tugas kelompok itu, saya rasa Bu. Saling menghargai Bu. Berarti nanti mungkin ada kenaikannya terhadap sesuatu nggak Bu Husni? Nanti kaitannya ke ini, ke kesepakatan kelas itu Bu. Kita kan sudah punya kesepakatan kelas. Bagaimana kalau kita berkelompok, bagaimana sikap dalam satu kelompok. Oke, berarti kita kaitkan nanti dengan kesepakatan kelas ya Bu ya. Oke, kemudian kira-kira strategi yang sudah Bu Husni persiapkan seperti apa nih Bu Husni? Strateginya ya itu karena nanti tugas kelompok Ibu, nanti saya akan rancang tugasnya berbeda tiap kelompok. Itu kan nanti rencananya anak dibagi 6 kelompok. Jadi
mereka tiap kelompok punya tugas yang berbeda dengan kelompok lain. Nanti mereka mungkin dapat tugas membuat kalimat tentang tugas salah seorang anggota keluarga. Mungkin ada ayah, ibu, atau diri sendiri. Jadi nanti setelah itu dipresentasikan dan akan kita refleksi bersama. Oke, berarti nanti ada di sini diferensiasi dalam prosesnya ya Bu Usni. Ya, itu. Oke, itu saja Bu. Untuk ada yang lain lagi mungkin nggak strategi yang sudah Bu Usni persiapkan nih selain pengelompokan anak, kemudian tugas-tugas yang akan mereka kerjakan dalam kelompok nanti, mungkin ada lagi yang lain Bu? Untuk kali ini kayaknya itu Bu strateginya. Kelompok itu. Oke Bu Usni, mungkin untuk kegiatan praobservasi kita, bincang-bincangnya kita cukupkan sekian. Semoga nanti dalam kegiatan observasi semua rencana-rencana yang sudah Bu Usni tuangkan di dalam modul itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, Bu Usni. Oke Bu Usni. Terima kasih atas waktunya Bu Usni. Mungkin nanti kita langsung ke kelas saja ya. Iya, silakan ke kelas setelah istirahat. Oke, setelah istirahat. Oke Bu Usni, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena baru siap istirahat ya, jangan jadi semangatnya pol. Harusnya sampai akhir kegiatan kita nanti juga pol. Bisa? Bisa. Yang tidak hadir kita satu, Sahira, yang lainnya alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Ya, coba kita awalilah dengan doa. Ketua siapkan. Awalnya di betul. Di
Dimakan aktif. Iya. Dimakan ya. Aktif. Pasif. Kalau dimakan pasif. Awalan dia adalah kalimat pasif. Kalau aktif awalannya apa? Memakan. Ya, siapa yang memakan? Itulah subjeknya. Misalnya tadi makan apa? Ayam goreng. Siapa yang makan ayam? Siapa bisa bikin kalimat aktif satu pakai memakan? Boleh adiknya dulu. Aku memakan ayam goreng misalnya. Ya, bisa juga ya. Nah, kita sekarang lihat videonya. Sebelum itu, mari kita ingat lagi kesepakatan kelas kita. Bagaimana kita belajar di kelas? Di aturan tertib 3 Setelah bikin semua nama kelompok, kamu bagilah. Itu kamu punya tabel tugas. Coba lihat, kita punya tabel tugas. Ini ada tabel tugas, tapi untuk masing-masing kelompok ibu potong. Kenapa dipotong? Karena ada tugas ayah, ada tugas ibu, dan ada tugas Syasi. Tengoklah kelompok kamu dapat tugas ayah, ibu, atau Syasi. Ada yang ibu, ada yang Syasi, ada yang ayah, betul? Ya. Tugas ini kan kata kerjanya memasak. Di sini apa tugas ayah? Coba lihat semuanya dulu. Ibu nak nerangkan lagi nanti. Apa tugas ayah pagi? Memasak. Ternyata di keluarga Syasi, pagi-pagi ayah memasak. Siang mengapa ayah? Bekerja. Sore mengapa ayah? Masih bekerja. Dan malam mengapa ayah? Tugas ayah lah yang mencuci piring. Kita lihat tugas ibu. Pagi mengapa ibu? Mencuci kain. Mencuci baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faizan duduk rapi, jangan kayak gitu. Anggota kelompok 1. 2. Asal berisi. 3. Gibran dengan Ramadan. Oke. Yang dibaca paragrafnya, baca judulnya. Paragraf di bawah. Kan tak nyimak orang tadi. Tugas ayah. Pada pagi hari ayah sedang memasak. Lalu pada siang hari ayah bekerja. Lalu sore hari ayah pulang bekerja. Dan pada malam hari ayah pun makan malam nanti. Baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditempel. Iya, tempel. Kita tepuk santiang untuk kita bersama karena sudah bekerja. Tepuk santiang. Aku suka. Aku tidak. Dua aku. Santiang. Oke, kita tadi sudah bekerja membuat kalimat aktif. Iya, Zaki. Iya, Gibran. Ada bikin kalimat tadi. Ya, dari kata aktif mungkin memasak, ada bekerja, ada mencuci piring. Kita jadikan kalimat
Apa dia ada di sebelumnya pasir? Kita hari ini aktif saja. Kalimat ya ada orangnya, ada yang dilakukannya, ada objeknya. Orangnya siapa nih? Oke, ini berapa buah? Kira-kira bisa ya bikin kalimat aktif? Ada senang belajar hari ini? Ada. Tahu apa yang akan diperbaiki ke depan? Tahu apa? Orang tampil harus diperhatikannya. Untuk menutup kegiatan kita, mari kita nyanyikan lagu Minangkabau secara bersambung. Oke. Minangkabau, Erlangga. Sangki yang baik, coba Rita. Lupa orang yang baik. Resha. Rasha. Di halaman Dilodekana. Bayang-bayang di ruang mato semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husni. Waalaikumsalam, Bu Yani. Oke Bu Husni, minggu kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi nih di kelas Bu Husni. Iya. Gimana perasaan Bu Husni setelah melaksanakan kegiatan mengajarnya hari itu Bu Husni? Perasaannya biasanya setiap ngajar tuh senang kan Bu, udah ngajar anak-anak. Biasa aja Bu, saya karena udah kegiatan sehari-hari ya, jadi perasaan setelah ngajar ya senangnya ada, capeknya ada. Kira-kira Bu Husni apa saja hal-hal baik yang sudah Bu Husni terapkan di kelas tadi menurut Bu Husni ini ya? Jadi kita kan sudah kemarin itu ya sudah tekankan bagaimana kita bekerja dalam kelompok. KSE-nya juga sudah kita terapkan. Terus kita juga ada mindfulness-nya pas anak-anak mulai sedikit suasananya kurang enak. Setelah kelas 2 ya? Bisa kasih mindfulness-nya. Berarti KSE-nya udah, mindfulness-nya juga sudah, kemudian kolaborasi anak-anak terlihat bagus. Ya Bu Husni ya? Ya, dalam kelompok anak-anak kan selalu kita ingatkan sebelum bekerja dan saat bekerja juga diingatkan bagaimana mereka harus bekerja dalam sebuah kelompok. Apa-apa saja yang sudah kesepakatan
udah terlihat juga Pak tadi Bu Husni. Kemudian lagi Bu Husni, yang tadi kan yang baik-baiknya udah rasanya. Kira-kira apa yang belum tersampaikan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Bu Husni susun, apa rasanya yang belum terlaksana tadi dalam proses pembelajaran Bu Husni? Kalau yang belum terlaksana, rasanya sudah ada ya Bu Yani. Cuman ya ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan, yaitu misalnya masih ada anak-anak yang dalam kelompok ini kurang aktif. Ya kalau bisa kawannya ngajakan, ya itulah kawan seperti itu kan, harusnya kan kerjasamanya ada. Walaupun begitu mungkin ini masalahnya presentasi keaktifan saja. Secara keseluruhan peningkatannya ada, dari kemarin dia tidak aktif, sekarang ada cuma kurang aktif. Kalau kemarin tidak aktif, sekarang kurang aktif. Maunya kan sama-sama bergiat di dalam kelompok seperti itu. Gitu ya Bu Husni. Kemudian Bu Husni, kan ada beberapa yang sepertinya belum sesuai dengan ekspektasi Bu Husni nih. Kira-kira apa sih usaha Bu Husni nih untuk kedepannya yang untuk memperbaiki yang masih kurang ini rasanya gitu Bu Husni? Mungkin kalau untuk memancing aktivitas anak-anak yang masih kurang ya Bu Yani, nanti ke depannya mungkin penyajian materinya lebih beragam lagi, disesuaikan dengan mungkin minatnya, kesukaan anak-anak. Jadi mereka ingin melakukannya bukan karena terpaksa. Jadi mereka memang ingin, oh saya lah yang ngajarkan ini, seperti itu. Jadi sepertinya saya harus kreatif lagi, mikirkan apalah materi atau pembelajaran yang bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan. Ya karena kita pembelajarannya berpihak kepada murid ini ya Bu Husni ya. Oke Bu Husni, tadi seperti yang sudah Bu Husni sampaikan, mungkin akan melaksanakan atau penyajiannya lebih beragam. Karena di sini anak kita gaya belajarnya berdiferensiasi atau bagaimana Bu Husni? Ini kalau kemarin itu kan berdiferensiasinya di materi tugas. Jadi mungkin kalau nanti kita lihat lagi bagaimana mungkin penyajian materinya juga berdiferensiasi, terus bagaimana tugas-tugasnya bisa disesuaikan. Jadi bertingkat, setiap kelompok punya tugas yang bertingkat. Jadi dalam kelompok itu ada tugasnya yang sederhana, ada yang tingkat kesulitannya lebih rumit. Jadi mereka bisa berbagi, teman yang ini ngajarkan yang ini, teman yang ini ngajarkan yang tingkatnya lebih sulit, seperti itu. Kita bisa berbagi lebih beragam lagi. Tapi setelah diamati kemarin tuh Bu Husni, sepertinya tugas di setiap kelompok memang beragam kemarin Bu Husni ya. Dalam membuat kalimat ya Bu. Oke. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi walaupun kemarin sudah berdiferensiasi, berarti apanya yang berdiferensiasi? Ini lagi ada di dalam tugas itu, ini ada yang sulit. Jadi kalau kemarin kan setara, tapi tugas kelompok beda, kelompok ini bikin apa, kelompok yang lain bikin apa. Jadi saya ingin cobakan kelompok ya, dalam satu kelompok tugasnya mungkin tetap berbeda, tapi dalam kelompok itu tugasnya itu ada bertingkat. Ada sederhana, ada sulit. Ada yang hot, ada yang middle, ada yang low juga mungkin ya Bu ya. Oke Bu Husni, kira-kira nih Bu, setelah Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin, rencana tindak lanjut atau pengembangan apa yang ingin Bu Husni lakukan lagi di kegiatan proses belajar mengajar Ibu Husni ke depannya? Apa rencana yang mau dikembangkan nih Bu Husni? Yang mau dikembangkan ini kreativitas muridnya aja Bu Yani, terus mungkin rasa tanggung jawab dan disiplin mereka itu harus kita ingatkan, kita support terus. Jadi mereka bisa bekerja itu dari dalam
kan karena harus dikumpul. Nanti kalau nggak dikumpul dimarah dulu kan seperti itu. Berarti Bu Husni akan lebih menekankan lagi kreativitas murid dan kemudian rasa dari diri murid itu sendiri ya Bu Husni. Rasa tanggung jawab terhadap Oke. diri sendiri. Motivasi apa namanya yang dari dalam dirinya sendiri? Intrinsik. Oh iya, berarti yang intrinsik ya Bu ya. Oke, akan mengembangkan itu ke depannya, kreativitas murid dan rasa tanggung jawab. Mungkin ada lagi Bu Husni yang masih terpikirkan ini yang mau dikembangkan untuk ke depannya? Kalau itu saja dulu ya. Oke Bu Husni, sepertinya untuk kegiatan bincang-bincang kita di pasca observasi ini sampai di sini Bu Husni. Terima kasih kesediaan Bu Husni. Mudah-mudahan kita bisa lagi berkolaborasi lagi ke depannya demi meningkatkan kualitas pembelajaran Bu Husni ya. Demikian aja Bu Husni, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.